Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Manisa Fitri, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2020 Universitas Muhammad Harman. Saya selaku moderator dari kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami untuk presentasi pada hari ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah K3 yang membahas tentang materi metode fault tree analysis atau FTA. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Amanda Safitri, yaitu saya sendiri dengan NIM 200903608. Yang kedua Muhammad Dandi Pratama dengan NIM 200903610. Kemudian ada Melisa Ayu Pratiwi dengan NIM 20090366027 dan Muhammad Zidan Zaki dengan NIM 20090366031. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metode fault tree analysis atau FTA ini merupakan sebuah analytical tool yang menerjemahkan secara grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan yang menyebabkan kegagalan dari sistem. Nah, FTA ini menggunakan dua simbol utama yang disebut dengan event dan get. Kemudian ada tiga tipe dari event itu sendiri, ada primary event, kemudian intermediate event, dan expanded event. Nah, itu penggunaan metode FTA. Yang pertama ada mendeskripsikan dan menilai kejadian di dalam sistem. Yang kedua ada menentukan faktor penyebab yang kemungkinan besar menimbulkan kegagalan. Yang ketiga menemukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab kegagalan. Yang keempat menganalisa kemungkinan sumber-sumber risiko sebelum kegagalan timbul. Dan yang kelima menginvestigasi suatu kegagalan. Okay, next. Kemudian ada prosedur metode FTA 1, yaitu yang pertama ada identifikasi kejadian utama, kemudian tambahkan kondisi yang dapat berkontribusi, kemudian tetapkan logic gate, kemudian mengidentifikasi peristiwa yang berkontribusi, kemudian yang kelima tentukan probabilitas. Next. Prosedur metode FTA 2, mengidentifikasi masalah dan kondisi batas dari suatu sistem yang ditinjau, kemudian yang kedua penggambaran model grafis fault tree, yang ketiga mencari minimal cut set dari analisis fault tree, kemudian yang keempat melakukan analisa kualitatif dari fault tree, dan yang kelima melakukan analisa kuantitatif dari fault tree. Lanjut. Kemudian ada studi kasus yang menggunakan metode FTA, yaitu sebagai berikut. Analisis kecelakaan kerja dengan menggunakan metode fault tree analysis, studi kasus PT XYZ. PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan yang berstandar CPOB, atau cara pembuatan obat yang baik. Produk yang diolah di perusahaan tersebut yaitu jenis obat generik seperti Omectiar, Omecau, dan lain-lain. Proses pengolahan bahan baku menjadi obat telah melewati beberapa pengujian di laboratorium, mulai dari tahap awal pengecekan bahan baku sampai pada tahap akhir pengecekan hasil produksi, seperti pengujian bakteri dan juga pengujian bobot obat. Adapun permasalahan yang ada pada PT XYZ adalah unsafe behavior, merupakan kebiasaan dari pekerja yang tidak mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja pada saat dalam bekerja, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi selanjutnya itu langkah-langkah menganalisis menggunakan metode FTA. Jadi yang pertama itu ada mengidentifikasi kejadian atau masalah dalam suatu sistem yang ditinjau atau top level event. Tahapan ini mengidentifikasi kejadian-kejadian dalam suatu proses yang mengalami masalah pada kejadian puncak atau top level event. Kemudian ada membuat diagram pohon kesalahan atau fault tree. Tahapan ini mengembangkan dan menguraikan sebab-sebab yang terjadi pada top event sampai sebab-sebab tersebut tidak dapat diuraikan lagi atau basic event. Next. Di yang pertama itu ada maintenance. Kecelakaan yang sering terjadi pada saat maintenance, yaitu jari-jari terjepit, jari-jari terpotong, kaki tersandung, bersin-bersin, sesak, dan mata kelilipan. Nah, di sebelah kiri ini merupakan diagram FTA dari jari-jari terjepit. Next. Kemudian yang kedua itu ada penimbangan. Jadi penimbangan itu kecelakaan yang sering terjadi pada saat penimbangan. Bahan baku adalah bersin-bersin, sesak, batuk, dan kelilipan. Nah, berikut diagram FTA di stasiun penimbangan. Next. Kemudian ada pencampuran awal. Pada stasiun pencampuran awal terdapat beberapa kecelakaan kerja yang terjadi, diantaranya bersin-bersin, sesak, batuk, mata kelilipan, dan terpeleset. Nah, berikut diagram FTA dari pencampuran awal yaitu terpeleset. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jidan Jaki. Oke, izin masuk. Selanjutnya ada pengeringan granula. Pada stasiun pengeringan granula sering terjadi kecelakaan kerja kulit melepuh. Gambar tersebut merupakan diagram FTA dari kulit tangan melepuh. Lanjut. Selanjutnya yaitu pengemasan. Pada stasiun pengemasan
Obat kecelakaan yang sering terjadi adalah jari-jari lecet atau tersayat. Di gambar tersebut merupakan diagram FTA dari pengemasan. Lanjut. Selanjutnya yaitu kesimpulan studi kasus. Pada PT XYZ, penerapan K3 sudah cukup bagus. Namun, terkadang karena kelalaian pekerja, sehingga sistem tersebut terlihat rusak. Metode FTA, dan dari hasil analisis tersebut, ada beberapa usulan. Di antaranya memperhatikan kondisi lingkungan yang ada dalam rantai produksi, memberikan pelatihan K3 kepada para pekerja, dan memberikan reward bagi yang mematuhi, dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Selanjutnya ada kelemahan metode FTA. Yang pertama, pengalaman dan pengetahuan yang banyak diperlukan untuk membuat bangunan pohon yang tepat. Kesalahan memasukkan sebuah masukan dapat menyebabkan memberikan hasil yang tidak benar. Yang kedua, sulit untuk memilih gerbang logika yang paling tepat di saluran penghubung, dan hal ini dapat menimbulkan secara luas variasi-variasi nilai yang dihasilkan. Yang ketiga, menggunakan simbol logika Boolean untuk menguraikan penyebab top event, sehingga tentu saja diperlukan pemahaman terlebih dahulu terhadap simbol-simbol tersebut. Yang keempat, keefektifan analisis ini sangat bergantung kepada pemilihan top event. Baik, demikianlah materi-materi yang dapat kami sampaikan dan berakhirlah presentasi dari kelompok 5. Semoga dari presentasi dari kelompok 5 ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.